Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salistianingsih, NIM B1A1181048. Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haloleo Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan isi dari proposal saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Yang menjadi latar belakang yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, Todaro 2005. Salah satu langkah dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan potensi dari berbagai sektor agar dapat mendorong pembangunan ekonomi. Penentuan sektor potensial di setiap daerah dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan setiap sektor ekonomi pada produk domestik bruto regional suatu wilayah. Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi neoklasik dari Solow dan Swan 1956, tidak terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap pertumbuhan baik dalam bentuk pengeluaran maupun dalam bentuk pajak. Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh kapital, tenaga kerja, dan teknologi yang bersifat eksogen. Pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan populasi yang akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja, namun tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Baik, yang menjadi rumusan masalah pada topik ini yaitu: pertama, apa saja yang menjadi faktor pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara? Bagaimana pengaruh angkatan kerja yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara? Next. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengkaji faktor-faktor pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara, mengkaji pengaruh angkatan kerja yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi landasan teoritis yaitu pembangunan ekonomi pada saat ini merupakan salah satu syarat mutlak apabila suatu wilayah ingin mengalami pertumbuhan ekonomi. Suatu wilayah dikatakan sejahtera apabila dilihat dari pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan wilayah yang lain. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan terjadinya pemerataan pendapatan pada masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menjadi sangat penting bagi terciptanya kemakmuran suatu wilayah. Untuk pengertian pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yaitu menurut pandangan ekonomi klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, luas tanah dan kekayaan alam, terakhir tingkat teknologi yang digunakan. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Next. Menurut PDRB Lapangan Usaha, perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan 2 pada tahun 2017 tumbuh sebesar 6,76%, meningkat bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi minus 5,89% dari sisi lapangan usaha. Hal ini disebabkan pada beberapa lapangan usaha seperti pada kategori administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib mengalami peningkatan karena meningkatnya daya serap anggaran belanja pegawai adanya gaji 14. Perdagangan besar, ecer, dan reparasi mobil, sepeda motor juga mengalami peningkatan karena adanya Hari Raya Idul Fitri, dan kategori pertambangan dan penggalian juga cukup tinggi seiring dengan meningkatnya produksi biji nikel. Pertumbuhan ekonomi semester 2 pada tahun 2017. Ekonomi Sulawesi Tenggara selama semester 2 2017 tumbuh 7,54% bila dibandingkan semester 2 2016. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha yang pertumbuhannya paling besar, yaitu 14,59%.
Diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 10,03%, serta informasi dan komunikasi 9,60%. Baik, angkatan kerja yang bekerja. Menurut Sukirno, menyatakan penduduk merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi dan kegiatan ekonomi karena dalam penyediaan lapangan kerja, tenaga ahli dan usahawan diperoleh dari penduduk itu sendiri. Jumlah angkatan kerja yang bekerja secara tradisional merupakan faktor positif dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak angkatan kerja yang bekerja, maka semakin besar juga tingkat produksi yang dihasilkan dan berimbas kepada naiknya pertumbuhan ekonomi. Angkatan kerja yang bekerja adalah penduduk berusia 10 tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja dan yang sedang cari kerja atau kegiatan lain. Simanjuntak tahun 1998. Sedangkan menurut BPS, angkatan kerja yang bekerja merupakan bagian dari angkatan bekerja yang sesungguhnya, terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa. Baik, apa sih hubungan antara angkatan kerja yang bekerja dengan pertumbuhan ekonomi? Angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang diutarakan Suparmoko dan Maria, bahwa faktor angkatan kerja yang bekerja pada salah satu faktor produksi yang penting dengan peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB suatu daerah. Bab 3, metode penelitian. Jenis dan sumber data pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara atas dasar harga konstan tahun 2017. Data PDRB Sulawesi Tenggara menurut kabupaten kota atas dasar harga konstan tahun 2017. Sumber data dalam penelitian ini secara umum diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapeda Sulawesi Tenggara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dan metode analisa data yang pertama yaitu uji simultan, uji asumsi klasik, dan uji signifikan. Baik, sekian presentasi isi dari proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.